Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak Muhammad Jamaluddin. Kali ini kita akan ngebahas tentang latihan soal bab 1 gerak benda, tetapi yang dibahas itu hanya jarak dan perpindahan sama hukum Newton. Nah, nanti di video ini akan ada 5 soal LKPD esai, bisa dibilang seperti itu. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan ini, nanti akan Bapak share agak siang soal LKPD tentang bab 1 gerak benda dan gerak makhluk hidup di sekitarnya dalam bentuk pilihan ganda dan dikemas dalam Google Form sehingga kalian bisa membaca menjawab soal secara langsung dan hanya dikerjakan sekali. Baik, video ini diperuntukkan untuk kelas 8D, 8E, dan 8F semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Latihan soal yang pertama, perhatikan pada gambar. Nah, ini nanti soal 1 dan 2. Perhatikan pada gambar. Suatu hari Ipin ingin menemui Upin melewati rute yang ada pada gambar. Berapakah jarak yang ditempuh Ipin agar bisa bertemu Upin? Ini jarak dari Ipin kemudian menuju ke Upin. Nggak balik lagi ya. Jadi ini jarak dari Ipin menuju ke Upin. Berapa jaraknya? Nah, soal yang kedua, berapa perpindahan Ipin ke Upin? Ingat ya, kemarin belum sempat dibahas yang namanya jarak dan perpindahan itu perbedaannya. Jika jarak itu besaran skalar, berarti dia hanya menentukan nilainya berapa. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi yang ditentukan itu ada dua, yaitu nilainya berapa, kemudian arahnya kemana. Nah, nanti untuk menjawab soal perpindahan ini, kalian harus tahu gambarnya dan arahnya. Nah, perhatikan, yang pertama Ipin arahnya ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri. Nah, untuk menghitung berapa perpindahannya, berarti dia dari A ke D. Nah, ini kalau di gambar itu nanti ngebentuk semacam segitiga ya, segitiga yang terbalik A ke D. Nah, nanti kalian nyari nilai perpindahan ini dengan menggunakan rumus Pythagoras sisi miring. Nah, kalian boleh Google, boleh searching di Google dan lain sebagainya, mencari nilai ini, perpindahan ini berapa. Ya, ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, Pak, kok soalnya beda dengan contoh yang di video pertama tentang jarak dan perpindahan? Kalau di video pertama, itu jarak dan perpindahannya dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, balik lagi. Jadi jaraknya itu dihitung 2 kali, sedangkan perpindahannya juga dihitung 2 kali, di mana arahnya berlawanan. Jadi perpindahannya dia balik lagi ke rumah, tidak berpindah. Nah, kalau di sini, ini tidak balik lagi ke rumah Ipin, tapi Ipin yang ke rumah Upin. Jadi dia rute perpindahan yang terdekatnya itu dari A ke sini nih, sisi miring. Jadi cari rute terdekatnya, itu rute sisi miringnya. Ini perpindahannya. Jadi kalau jarak dari A, B, C, D, nah sedang kalau perpindahan kamu hitung A, D-nya yang terdekatnya. Nah, ini gambaran saja biar kamu bisa mengerjakan secara cepat. Nah, untuk kegiatan LKPD soal nomor 3, Bapak akan buat contoh terlebih dahulu ya. Ini karena berkaitan dengan arah mata angin. Perhatikan baik-baik. Hilya berjalan ke barat sejauh 5 meter. Kemudian belok ke selatan sejauh 3 meter. Dan setelah itu, Hilya melanjutkan perjalanan ke arah timur sejauh 9 meter. Berapakah perpindahan Hilya? Bukan jarak ini yang ditanyakan perpindahannya. Bapak gambar mata angin ini supaya kalian tahu jaraknya. Perhatikan, Hilya berjalan ke barat sejauh 5 meter. Berarti barat ke arah mana? Ke sini nih. Barat ya, berarti ke kiri. Ke kiri sejauh 5 meter. Kemudian belok ke selatan. Selatan mana? Ke bawah. Berarti kalau digambar nanti, kalau digambar,
Nah, ini kalau digambar ke barat, kemudian ke selatan, ke bawah, kemudian ke timur. Timur tuh ke sini ya. Nah, ini gambarnya. Nanti kamu harus gambar nih. Jadi ke barat, ke selatan, ke timur. Nah, kamu juga harus hafal mata angin. Mata angin harus hafal. Nah, ini gambarnya. Penyelesaiannya bagaimana, Pak? Nah, kalau dipenjelasan seperti ini. Hilya berjalan ke barat sejauh 5 meter. Jadi dia dari posisi awal ke barat, berarti ke kanan 5 meter. Kemudian ke selatan, ke bawah 3 meter. Nah, kemudian melanjutkan perjalanan ke timur, berarti ke kanan lagi sebesar 9 meter. Berapakah perpindahannya? Berarti lihat posisi awal dan posisi akhir. Ini yang dicari perpindahannya. Bukan ini jumlah, ini kurang, ini jumlah, ini bukan. Jadi posisi awal dan posisi perpindahannya. Berarti dia mencari sisi miringnya. Sisi miringnya seperti apa, Pak? Nah, kita menggunakan rumus triple Pythagoras. Nah, perhatikan. Kita sudah tahu tingginya adalah 3 meter, alasnya ada 4 meter. Berarti mencari sisi miring itu berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5 meter. Berarti perpindahannya adalah 5 meter. Nah, contoh soal ini nanti untuk mengerjakan latihan soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 dan 4. Soal nomor 3 dan 4. Perhatikan baik-baik. Kirana berjalan sejauh 4 meter ke arah timur, kemudian 6 meter ke selatan dan 4 meter ke timur. Hitunglah, nah ini soal yang ketiga, jarak Kirana dari posisi awal ke akhir. Awas ya, awal dan akhir. Jadi Kirana berjalan sejauh 4 meter ke arah timur, kemudian 6 meter ke selatan dan 4 meter ke timur. Hitunglah jarak Kirana dari posisi awal ke akhir. Bukan dari posisi awal ke posisi awal lagi, bukan, tapi posisi awal ke akhir. Berarti semuanya dijumlahkan. Ini untuk jarak. Nah, sedangkan soal yang keempat, di sini kedua ya, maaf ya. Soal keempat, perpindahan Kirana dari posisi awal ke akhir berapa? Sesuai dengan contoh soal yang contoh soal 3 tadi yang di atas, silakan kalian kerjakan di kolom komentar jawaban singkatnya saja. Jaraknya berapa, perpindahannya berapa. Ini untuk soal nomor 3 dan 4. Ini adalah soal kelima atau soal terakhir esai, di mana soal ini coba terangkan bagaimana bunyi hukum Newton 1, 2, dan 3. Kalian bisa menyimak di video ke-1, itu ada hukum Newton 1, 2, dan 3, atau bisa searching Google atau lihat buku paket elektronik yang ada di internet. Nanti jawaban esai soal 5 ini kalian jawab di kolom komentar saja jawaban singkatnya, tidak usah menggunakan cara sekaligus daftar hadir. Jangan lupa kalian ngeklik tombol subscribe-nya, karena kalau Bapak nge-share video lagi, kalau tidak di subscribe barangkali tidak kelihatan muncul di YouTube-nya. Tapi kalau sudah di subscribe, otomatis kalian tahu kapan Bapak membuat video terbaru tentang IPA terpadu ini. Sekali lagi, untuk jawaban soal silakan tulis di kolom komentar saja, tidak usah di WA, sebagai bukti bahwa kamu sudah menjawab. Artinya kapan saja kamu bisa menjawab. Jikalau misalkan Bapak tidak memberikan nilai untuk kegiatan latihan soal ini, nah kalian juga punya bukti otentik yang tidak bisa dirubah-rubah, dan Bapak tidak akan mengubah atau menghapus video ini. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu tentang soal LKPD ke bab 1 pilihan ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.